Oke, jumpa lagi dengan saya masih di Teknik Blimbing. Ya, langsung saja dalam video kali ini akan saya isi dengan konten yang sederhana. Ya, singkat saja, langsung. Tadi malam saya baru saja mengerjakan perbaikan kulkas side by side ya, merek Gea dengan spek ini. Dengan keluhan dari customer tidak dingin sama sekali. Ya, setelah saya lakukan pengecekan, ternyata ada kebocoran di pipa kondenser yang dikarenakan terjadi pengeroposan. Ya, keroposnya itu sendiri disebabkan oleh air. Ya, jadi seperti terlihat ini, kulkas ini menggunakan sistem pendinginan kondenser tanpa fan. Ya, seperti ini ya, terlihat di layar ini. Di sini tidak terlihat komponen selain kompresor dan pipa yang terendam di dalam suatu wadah. Ya, ada beberapa lengkungan ini yang terendam. Dan seperti tampak ini ada terjadi korosi. Ya. Dari pengamatan saya, wadah ini adalah tempat menampung air sisa dari ruang freezer. Ya. Utamanya air sisa proses defrost biasanya yang paling banyak ini. Yang kemudian air sisa ini nantinya dilewati beberapa lengkung pipa kondenser yang notabene bersuhu relatif panas ya, kira-kira kisaran 45 sampai 70 derajat lah, kira-kira segitu. Di sini terjadi simbiosis mutualisme ya antara pipa kondenser dengan air sisa itu tadi. Pertama, air sisa pembuangan ini bisa menurunkan temperatur pipa kondenser ya. Yang kedua, pipa kondenser itu sendiri yang relatif panas menguapkan air sisa ini, sehingga tidak ada air yang meluber dari wadah ini. Tetapi efek lain yang umum terjadi pada sistem seperti ini adalah pipa kondenser mengalami korosi akibat terendam di air ya. Sebenarnya kasus yang seperti ini sudah sangat umum terjadi dan lama terjadi, bahkan pada brand-brand lain juga. Tapi pabrikan sepertinya abai ya dalam hal ini ya. Saya juga kurang tahu ini kenapa gitu. Menurut saya sebenarnya hal semacam ini tidak akan terjadi bila pipa yang terendam dimodifikasi sedemikian rupa agar lebih aman. Misalnya bisa dengan mengganti bahan pipa yang terendam ini atau melapisi dengan bahan yang lebih tahan terhadap korosi, utamanya saat terendam di air ya. Oke, apapun itu, semua kerusakan yang terjadi adalah pekerjaan kita sebagai tukang servis ya, sebagai teknisi. Dan tentunya di sisi lain menjadi ladang rezeki yang patut kita syukuri ya. Lanjut untuk pekerjaan saya ya. Saat saya datang ke lokasi ini waktu sudah hampir gelap ya, karena memang owner setengah memaksa untuk kedatangan saya ini ya sebelumnya. Namanya juga freezer rumahan, kulkas rumahan, pastinya urgensinya nggak akan jauh-jauh dari urusan kayak penyimpanan makanan beku, daging, ikan, atau yang lain. Oke, karena hari makin gelap, maka saya percepat pekerjaan saya ini ya. Tadinya saya bermaksud untuk mengganti pipa yang keropos gitu, tapi berhubung saya tidak membawa, saya bermaksud mencari toko di sekitar area pekerjaan saya ini ya. Tapi berhubung tidak ada yang jualan dan hari sudah malam, akhirnya saya potong sebagian jalur kondenser ini dan saya sambung. Terus ini bahkan untuk refrigeran ini ternyata beda dengan yang saya bawa juga gitu. Sebenarnya kulkas ini bukan inverter sih, tapi menggunakan refrigeran R600, jadi beda dengan yang saya perkirakan sebelumnya. Saya membawa Veron R134A, sedangkan menurut penjelasan dari owner yang sebelumnya memang saya telepon dan saya tanyai perihal spesifikasi kulkas ini. Oke lah, saya mungkin bisa nantinya memodifikasi dengan LPG
Tapi nanti saya juga akan kesulitan untuk membuat nempel adaptornya yang ke analyzer, tapi saya kerjakan yang bisa saya kerjakan dulu ya. Ini sambil mikir saya perbaiki condenser ini. Setelah pengelasan selesai dan saya pasang nempel pengisian, lanjut untuk proses pemvakuman ya. Sambil nunggu proses vakum selesai, saya temukan sesuatu di kotak perkakas saya. Jadilah suatu adapter dari gas LPG pengelasan ke analyzer ini ya, seperti ini. Oke, sederhana tapi moga-moga safety lah. Sebelumnya saya sempat juga konsultasi dengan beberapa senior. Jadi di sini R600A itu memiliki tekanan kerja yang hampir sama dengan LPG. Beda beberapa PSI gitulah. Jadi masih bisa nantinya. Karena menurut R600 itu juga mengandung butan, isobutan tepatnya ya. Sedangkan untuk LPG itu murni butan. Cuman masih ada toleransi untuk tekanan yang dibutuhkan. Oke, setelah pengisian kira-kira 15 menit, saya bersyukur karena evaporator ternyata sudah bisa full bersalju mulai dari atas sampai ujung paling bawah. Terlihat di manifold ini termonitor tekanan di angka minus alias di bawah 0 dan ampere meter menunjuk di 0,6 ampere. Ini nantinya saya akan matikan unit dulu agar nanti saat melepas selang analyzer udara tidak masuk lewat pendel pengisian ini ya. Oke, sebagai akhir dari video kali ini sedikit catatan untuk penggunaan refrigeran sebaiknya seharusnya atau sebisa kita agar tidak memodifikasi refrigeran selain yang ditentukan oleh pihak pabrikan, meski itu dalam situasi yang urgent sekalipun ya. Kalimat barusan adalah kutipan dari senior saya ya. Oleh karena itu saya mohon maaf untuk segala sesuatu yang tidak berkenan dalam video kali ini ya. Sekian, terima kasih.